Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dewi Mulyati, SPD MPD MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Komputasi, dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Oke, di sini izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil analisis artikel kami mengenai penerapan interpolasi Newton pada electrostatic force system dan penerapan spline cubic interpolation. Oke, boleh di next. Oke, sebelum untuk kami akhirnya membahas masalah analisis yang telah kami lakukan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Muhammad Alfian dengan NIM 13026200023. Kemudian yang kedua ada Antina dengan NIM 13026200033. Ada Rabiatul Azidinia dengan NIM 13026200034 dan saya sendiri Nia Kurniasi dengan NIM 13026200010. Boleh di next. Oke, langsung saja kepada hasil analisis artikel 1. Boleh untuk pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, yang pertama yaitu penerapan artikel pertama tentang penerapan interpolasi Newton pada electrostatic force system. Nah, di sini pada bagian pertama terdapat pendahuluan yang mana interpolasi Newton atau dikenal dengan interpolasi polinomial Newton muncul untuk membuat prediksi nilai fungsi jika diberikan banyak data. Dari banyak n data dapat dibuat polinom berderajat n 1. Bentuk umum polinomial interpolasi Newton orde n untuk n plus 1 yaitu fnx sama dengan a0 plus a1 x dikurang x0 ditambah titik-titik ditambah sampai dengan n x kurang x0 dikali x kurang x1 sampai dengan x kurang xn, yang mana koefisien a0, a1 sampai dengan an masing-masing ditentukan dengan rumus a0 yaitu f dikali x0, a1 f dikali x1, x0 sama dengan f x1 dikurang f x0 per x1 kurang x0. Kemudian A2-nya yaitu f dikali x2, x1, x0 didapatkan hasil f dikali x2, x0 dikurang f dikali x1, x0 per x2 kurang x0. Kemudian an sama dengan f dikali xn, xn kurang 1 sampai dengan x0, yang mana f dikali xn, xn kurang 1 sampai dengan x kurang 1 dikurang f dikali xn kurang 1, xn sampai dengan x0 per xn kurang x0. Kemudian gaya elektrostatik adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar partikel yang disebabkan oleh muatan listriknya, yang mana gaya ini juga disebut sebagai gaya Coulomb atau interaksi Coulomb dan dinamai demikian untuk fisikawan Prancis Charles Augustin de Coulomb yang menggambarkan gaya pada tahun 1785. Kemudian pada bagian pertama terdapat problem statement, yang mana di sini problem statementnya yaitu membuat program untuk menentukan arus listrik IT pada saat T detik dengan metode interpolasi Newton dan menentukan nilai tegangan listrik, yang mana data-datanya seperti yang terlihat pada tabel. I dimulai dari 0 sampai dengan 5, kemudian T-nya dalam detik dari 1 sampai dengan 1,5, dan IT dalam ampere dari 8,2277 sampai dengan 1,2146.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan yang ketiga, yang C, yaitu algoritma. Nah, algoritma dari program interpolation Newton ini, yang pertama yaitu dengan memulai program. Setelah itu yang kedua, membuat fungsi yang mencetak data awal. Nah, pada fungsi yang mencetak data awal ini, nanti akan mencetak judul tabel dan format tabel. Setelah itu membuat iterasi untuk mencetak data, setelah itu cetak data. Lalu yang ketiga yaitu membuat fungsi perhitungan interpolasi polinomial Newton. Nah, pada fungsi ini akan membuat iterasi untuk perhitungan otomatis pada persamaan umum. Nah, pada iterasi ini nanti akan memproses persamaan umum interpolasi polinomial Newton. Setelah itu menambahkan nilai hasil perhitungan persamaan umum interpolasi polinomial Newton ke dalam list. Nah, yang keempat yaitu membuat fungsi mencetak tabel perhitungan. Pada fungsi ini nanti akan mencetak judul tabel dan format tabel. Setelah itu membuat iterasi untuk mencetak nilai. Nah, pada iterasi ini nanti akan mencetak nilai hasil perhitungan persamaan umum interpolasi polinomial Newton. Lalu yang kelima yaitu mencetak judul program dan identitas. Setelah itu yang keenam membuat variabel untuk list data. Yang ketujuh memanggil fungsi mencetak data awal. Yang kedelapan meminta input pengguna. Yang kesembilan memanggil fungsi perhitungan interpolasi polinomial Newton. Yang kesepuluh memanggil fungsi mencetak tabel perhitungan. Yang kesebelas mencetak nilai akhir hasil perhitungan. Yang ke-12 mencetak nilai dari tegangan listrik, dan yang ke-13 menyelesaikan program. Selanjutnya ada flowchart dari program tersebut. Nah, di sini ada flowchart fungsi dan flowchart program utama. Untuk fungsi terdapat 3, yaitu yang pertama fungsi mencetak data awal. Nah, untuk fungsi mencetak data awal ini yang pertama itu cetak judul dan format, selanjutnya melakukan perulangan for untuk mencetak data. Setelah itu fungsi perhitungan. Nah, pada fungsi perhitungan ini akan dilakukan iterasi untuk menentukan atau memproses perhitungan. Setelah itu memanggil fungsi menambahkan nilai pada list, setelah itu di return. Lalu yang ketiga, fungsi dari mencetak tabel perhitungan. Nah, pada fungsi ini nanti akan mencetak judul dan format, lalu melakukan perulangan for untuk mencetak nilai perhitungan. Nah, pada flowchart program utama, yang pertama itu memulai program, setelah itu mencetak judul dan identitas, lalu membuat variabel untuk list, setelah itu memanggil fungsi mencetak data awal, lalu meminta input pengguna, setelah itu memanggil fungsi dari perhitungan dan memanggil fungsi mencetak tabel perhitungan, setelah itu mencetak hasil nilai akhir dari perhitungan, setelah itu mencetak nilai tegangan listrik, dan terakhir menyelesaikan program. Nah, selanjutnya analisis dari program interpolation Newton ini. Nah, dari hasil running program di atas dengan menggunakan metode interpolasi Newton, maka diperoleh nilai arus listrik IT sesuai dengan T yang diinput oleh pengguna. Selain itu, kami mencari nilai tegangan listrik dari arus listrik IT dan T yang diinginkan. Maka diperoleh hasil seperti berikut ini. Nah, di output ini ditampilkan tabel data arus waktu, lalu nilai data yang diperoleh atau data yang dicari dari problem kami. Setelah itu ditampilkan juga nilai arus listrik yang ingin dicari, yaitu input pengguna. Setelah itu menampilkan juga tabel perhitungan, lalu arus listrik saat waktunya 2 detik, yaitu diperoleh I-nya itu seperti yang ditampilkan di dalam layar, dan lalu ditampilkan juga tegangan listrik dari I yang diperoleh. Artikel kedua akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya itu kita akan membahas hasil analisis dari artikel 2, yaitu mengenai penerapan interpolasi spline kubik. Boleh di next. Nah, interpolasi spline kubik adalah kasus khusus untuk interpolasi spline yang sangat sering digunakan untuk menghindari masalah fenomena range.
Metode ini memberikan interpolasi polinomial yang lebih halus dan memiliki kesalahan yang lebih kecil daripada beberapa polinomial interpolasi lainnya seperti polinomial Lagrange dan polinomial Newton. Nah, untuk rumusan dari interpolasi spline kubik ini di mana disediakan Sx ya. Sx-nya ini bernilai di mana S1x ini jika X lebih dari sama dengan X1 dan kurang dari X2. Kemudian untuk S2X-nya itu jika X lebih dari sama dengan X2 dan kurang dari X3 sampai dengan Sn-1x itu jika X lebih dari sama dengan Xn-1 dan kurang dari Xn. Dengan Si merupakan Si atau Sj yang merupakan polinomial derajat ketiga yang didefinisikan oleh Sjx sama dengan Ij plus Bj dikalikan X min Xj plus Cj dikalikan dengan X min Xj dikuadratkan plus Dj dikalikan dengan X min Xj dipangkatkan 3 ya. Dengan J itu sama dengan 1, 2, sampai seterusnya hingga N-1. Nah, kemudian untuk Ij itu rumusannya adalah Ij sama dengan fungsi Sj, Xj sendiri. Kemudian untuk Bj itu sama dengan Ij plus 1 minus Ij per H dikurangi dengan Mj plus 1 plus 2 Mj per 6 dikali H. Kemudian untuk Cj-nya itu sama dengan Mj plus per 2. Untuk Dj-nya itu sama dengan Mj plus 1 minus Mj per 6H, di mana Mj sendiri adalah diferensial dari Sj Xi. Ya. Boleh di next. Kemudian untuk problem statement-nya, membuat program untuk mengatur skala visualisasi grafik pada titik-titik yang telah ditentukan dengan menerapkan metode interpolasi spline kubik, di mana titiknya ini kita mengambil titik yang ada pada artikel, di mana X-nya itu ada 0,9, 1,3, 1,9, 2,1, 2,6, 3,0, 3,9, 4,4, 4,7, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,2, 10,5, 11,3, 11,6, 12,0, 12,6, 13,0, 13,3. Dan untuk titik Y-nya itu ada 1,3, 1,5, 1,85, 2,1, 2,6, 2,7, 2,4, 2,15, 2,05, 2,1, 2,25, 2,3, 2,25, 1,95, 1,4, 0,9, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, dan 0,25. Boleh di next. Kemudian untuk mathematical equation yang digunakan yaitu sama seperti pada teori ya, di mana dengan X1X itu jika X lebih dari sama dengan X1 dan kurang dari X2, kemudian S2X itu jika X lebih dari sama dengan X2 dan kurang dari X3, sampai dengan Sn-1X jika X lebih dari sama dengan Xn-1 dan kurang dari Xn. Begitupun dengan rumus SJX-nya yaitu Ij plus Bj dikali dengan X min Xj plus Cj dikali dengan X min Xj dikuadratkan dan ditambahkan dengan Dj dikali dengan X min Xj dipangkatkan 3. Dengan keterangan untuk Ij, Bj, Cj, dan Dj serta Mj-nya sama seperti pada teori. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, terima kasih Nia. Nah, selanjutnya masuk ke algoritma pada artikel 2. Yang pertama kita memulai programnya, lalu menginisiasi data awal. Yang ketiga, membuat fungsi yang mencetak data awal, itu membuat fungsi dengan cara membuat judul tabel dan formatnya. Setelah itu membuat iterasi untuk mencetak data. Nah, setelah membuat tabel dari data awalnya, kita mengimport NumPy-nya. Setelah itu mengimport matplotlib.pyplot untuk menggambar grafik. Setelah mengimport matplotlib-nya, kita menginput data awal. Setelah itu, setelah data awalnya sudah diinput,
dalam satu tabel kita mengimport Gecko. Gecko ini untuk untuk menjalankan si spline kubiknya. Nah, setelah mengimport kita menginisiasi tampilan Gecko-nya. Yang ke-9 menginisiasi data XM dengan m.param dalam kurung value sama dengan np.linspace di antara -1 ke 8. Lalu data YM-nya atau data Y-nya itu sama dengan m.var dalam kurung. Selanjutnya yang ke-11 menjalankan fungsi interpolasi dengan mcspline dari xm, ym, sm, dan ym. Selanjutnya yang ke-12 itu menjalankan option dengan i-mode-nya sama dengan 2. Setelah i-mode, kita menjalankan msolve-nya untuk menjalankan plotnya itu yang mau dicari. Nah, setelah itu kita menggambar titik dengan cara itu plt.plot dalam kurung xm, ym, kutip bo itu warna si garisnya. Lalu labelnya itu dari data awalnya. Selanjutnya yang ke-15 menggambarkan titik dari m.x, m.y, r, harus strip, terus labelnya itu cubic spline. Selanjutnya kita mencetak plotting, setelah itu selesai. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat dari flowchart di layar. Pertama ada start, lalu kita menginisiasi data, print table dengan codingnya itu print xmi, t, ym dalam kurung i. Lalu i-nya itu sama dengan 1. Setelah itu kita melakukan iterasi for i in range 0. Setelah itu kita print yang tadi data yang di tabelnya. Terus kita mengimport pendampingnya. Setelah itu kita mengimport matplotlib-nya. Setelah itu yang ini yang jajar genjang menginput data awal. Setelah itu mengimport Gecko, menginisiasi tampilan Gecko. Terus XM-nya kita cari titik XM-nya sama YM-nya. Habis itu mcspline dari m.x, m.y, xm, dan ym. Setelah itu kita melakukan option. Setelah itu kita solve, kita cari data-data titik-titiknya. Habis itu kita mencetak plotting, selesai. Nah, untuk analisisnya, pada artikel 2 ini kita membahas mengenai peraturan visualisasi grafik dengan menerapkan interpolasi spline kubik. Nah, jika program dijalankan dengan data yang mengambil dari artikel 2, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, data yang tadi dijelaskan di problem statement itu kita buat tabel lagi dengan sebagai berikut. XM-nya 0,9 sampai 13,3 dan YM-nya 1,3, 1,5 sampai 0,25. Nah, kita bisa lihat hasil plottingnya adalah sebagai berikut. Ya, bisa segitu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah memaparkan hasil analisis untuk artikel 1 dan 2-nya. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.